Namanya aja seni rupa rano rupane piye. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini kita akan mempelajari konten apa yang bisa dipresentasikan di dalam kuliah metode presentasi digital ini. Apa saja nanti karya teman-teman yang bisa dipakai, bisa diunggah, bisa diajukan di dalam materi kuliah ini. Konten yang teman-teman buat itu akan sangat berpengaruh terhadap platform yang teman-teman pilih. Baik, sekarang saya tanya dulu. Yang dari Kria, siapa Kria? Kria apa Mbak? Tekstil. Kria tekstil. Kira-kira karya apa yang akan dipresentasikan? Mungkin kain ya Pak, batik. Batik. Anda membuat sendiri batiknya? Tidak. Terus posisi Anda atau keterlibatan Anda di dalam karya itu apa? Mungkin mereview motifnya. Mereview motifnya ya, mereview motifnya. Baik, nanti kita coba ya, kita cek apakah ini memungkinkan atau tidak. Ya. Baik. Terus yang dari desain komunikasi visual ada? Nggak ada ya. Dari interior? Oke, kira-kira apa? Konten apa yang mau diajukan? 3D modeling. 3D modeling, Terus sketsa. Oke. Sama mungkin mock-up. Oke. Prototype. Oke, 3D modeling hasilnya apa, Mbak? Render. Render terhadap apa? Ruang. Jadi kayak visualisasi secara 3D gitu. Baik. Anda sudah membayangkan nanti di platform apa? Sudah ya? Oke. Yang dari seni murni. Anda? Seni murni? Oke. Mas siapa namanya? Opal, Pak. Mas Opal. Apa kira-kira karya Anda? Campur ya, Pak. Apa itu? Mau masukin seni lukis sama grafis. Seni lukis sama grafis. Baik. Mengapa keduanya? Karena yang paling dekat dengan saya sih, Pak. Itu maksudnya satu karya itu ada unsur lukis grafisnya atau ada karya seni lukis dan seni grafis? Ada seni lukis sama seni grafis dengan style yang saya buat ya. Oke, baik. Platformnya kira-kira? Instagram ya, baik. Oke ya, teman-teman, saya pikir ini materi kali ini materi yang sangat mudah. Yang penting nanti teman-teman mengerti nggih cara membuat tugasnya. Rekan-rekan, nanti kita akan melihat konten-konten yang berbasis gambar, konten berbasis video, konten berbasis teks, dan audio. Namun demikian, di media digital ya, di media sosial, di platform digital, itu tentu di sana menjanjikan penggunaan multimedia. Banyak media, penggunaan banyak media. Kalau kita memakai video misalnya tanpa memakai audio ya jadinya kayak film zaman biyen kan, film bisu. Diserok-serok ke orang muni ya suaranya ya cukup memang videonya bisu kan gitu. Demikian juga meskipun nanti ada yang berbasis teks gitu, tetap saja di sana sangat memungkinkan adanya video atau audio. Jadi nanti teman-teman bisa membuat konten yang berbasis gambar, video, audio, maupun teks. Nah, seperti apa? Nah, kita bahas sekarang. Gambar misalnya ya, konten berbasis gambar. Seperti foto lukisan, foto drawing, foto grafis tadi, atau foto motif batik, atau foto desain komunikasi visual tertentu.
Apakah 3 dimensi tidak bisa menggunakan foto? Tentu bisa ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya. Patung atau objek 3 dimensi juga bisa difoto. Interior yang itu 3 dimensional juga bisa menggunakan foto. Cuma persoalannya adalah bagaimana cara memotretnya agar spektator atau penonton atau viewer itu memahami karya Anda. Tentu kalau misalnya karya 3 dimensi, fotonya hanya dari satu sisi, ya spektator atau target kita di dalam presentasi tentu kurang memahami. Teman-teman juga bisa video. Tentu saja video ini bisa memuat foto, lukisan, hasil karyanya juga bisa dimasukkan di dalam video. Karya 3 dimensi dengan video jauh lebih dapat dirasakan. Interior akan semakin tampak ketika di dalam video. Karyanya apa, Mas? Rencananya? Saya. Oh. Sebenarnya masih mencari-cari Pak, karena kan ada katanya kemarin ada 9 karya atau. Iya, betul. Makanya masih mencari-cari Pak. Karena maunya berubah-ubah, maksudnya misal lukisan atau boleh. Dan karya lama juga boleh. Bahkan gini, saya tidak akan membebani teman-teman dengan membuat karya baru ya. Kalau di kelas sketsa kan harus bikin sketsa baru, nirmana harus bikin nirmana baru. Kan teman-teman sudah banyak bikin itu. Ini boleh mempresentasikan tugas-tugas yang sudah ada. Misalnya nirmana, itu nggak apa-apa. Nirmana, cuma mempresentasikan nirmana atau sketsa yang sudah pernah dibuat. Atau kalau misalnya keramik yang sudah pernah dibuat. Minat utamanya apa, Mas? Saya lukis ya. Jadi nanti boleh yang sudah ada membuat baru juga boleh ya, boleh. Kita tidak akan terlalu terfokus pada karya, tetapi pada analisis Anda terhadap presentasi yang dilakukan. Video ya, video sangat memungkinkan. Nah, teks. Seperti tadi misalnya Mbak siapa yang dari tekstil ya, Mbak ya? Mbak siapa namanya? Mbak Almi. Itu berarti nanti semacam teori gitu? Atau gimana? Oke. Anda boleh membuat teori, boleh membuat kritik ya. Kritik terhadap suatu, misalnya ada pameran batik, Anda sebagai kritikus gitu bisa. Atau Anda membuat teori tentang batik itu boleh ya. Dan ini sangat mungkin untuk disampaikan lewat teks. Tapi kan tadi ya, multimedia, teks saja tentu ya kurang ya. Namanya aja seni rupa rano rupane piye. Terus audio. Nah, ini yang termasuk agak susah ya untuk seni rupa. Kalau seni musik menjadi yang utama. Kalau audio untuk seni rupa susah. Tetapi masih mungkin di Spotify misalnya itu ada yang bercerita tentang seniman tertentu. Nah, itu bisa ya kalau Anda mau memanfaatkan audio sebagai unsur utama. Dan di sana tetap ada gambar tapi satu kan, hanya untuk sampul aja. Atau metaverse. Metaverse nanti di situ ya ada audio, ada video, ada interaksi real time gitu. Nah, platform apa yang bisa dipakai? Intinya terserah Anda. Tapi terserah dalam arti nanti ada pertanggungjawabannya setelah lembar ini nanti. Untuk gambar misalnya teman-teman bisa memanfaatkan Instagram ya seperti tadi, atau Pinterest, atau Facebook boleh. Yang punya nggak ada yang punya ya. Katanya Facebook itu miliknya zaman apa? Dino ya, zaman dinosaurus itu. Saya ini orang nganggo Facebook ya. Tapi kayaknya ini sing goyang-goyang yo nganggo tapi izin mengakui. Tapi bagaimanapun di sana juga memungkinkan untuk mempresentasikannya. Kemarin ada juga yang presentasi di Facebook ya. Ya alhamdulillah saya juga pernah menikmati mengunggah karya di Facebook dan ada yang menyukai itu juga, bahkan sampai ke pamerannya. Atau platform yang memang dipakai untuk karya seni. Ini karya-karya seni murni ya, terutama lukisan itu
Misalnya di Saatchi Art, Artnet, Artplot, Bebas Art, Artfinder, itu bisa, boleh teman-teman memakainya. Atau video boleh memakai YouTube, video, TikTok, boleh. Yang penting nanti teman-teman bisa berargumentasi mengapa memakai platform itu. Lalu teks, ya teman-teman bisa memakai Blogger ya, Blogspot. Ini sangat memungkinkan ya kalau untuk menulis. Coba nulis kritik seni tentang batik tadi berlembar-lembar nganggo apa Twitter. Ayo, ya tweet 1, tweet 2, tweet 3 itu kan. Tapi nek nganggo Blogger kan lebih panjang kan, relatif enak karena dia terindeks Google dengan cepat kan. Atau juga bolehlah pakai WordPress gitu ya. Terserah Anda mana yang mau dipakai. Atau audio, boleh pakai Spotify, boleh pakai SoundCloud ya. Silahkan Anda mana yang akan Anda pakai. Terus metaverse ya, boleh pakai spasial. Tempat yang Anda bisa membuat galeri secara digital, secara online. Dan saya pernah pameran di platform ini, saat itu diundang oleh seniman-seniman internasional, penyelenggaranya banyakkan dari Dubai. Dubai kan sekarang sedang menjadi ini ya, pusat seni di Asia. Mengajak saya saat itu yang diselenggarakan adalah Biennale Metaverse terbesar. Dan ternyata ketika saya cek ya, Anda bisa membuat sendiri di sana secara gratis. Anda boleh berpresentasi karya seni di sana. Oke, sebelum saya masuk ke bagaimana cara membuat tugas di metode presentasi digital ini, silakan kalau ada pertanyaan, sifatnya umum boleh, sifatnya khusus terkait dengan apa yang akan Anda buat, silakan. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Oke. Mbak, Mas siapa? Mas? Ayo bendo kenal ya, bendo kenal. Mas? Mas Yasin. Seni murni, seni. Oke, Mas Yasin, monggo Mas Yasin. Pertanyaannya itu tugasnya itu dimulai bikin makalah ujung-ujungnya. Oh ya, nah habis ini saya ceritakan. Saya terangkan. Tulis di makalah itu sejak aku mengenal dirimu. upload itu apa sejak upload? Ya, nanti saya terangkan. Kali itu habis ini saya terangkan ya. Bagaimana makalah itu dibuat ya. Bagaimana makalah itu dibuat nanti saya terangkan. Oke. Habis ini kita ngomongin tentang tugasnya, baik bagaimana presentasinya maupun bagaimana membuat makalahnya. Gitu nggih Mas Yasin? Oke, silakan. Saya mau tanya Pak, kalau konten yang lama apakah enggak? Kontennya apa Mas? Mbak? Konten yang lama. Oh boleh. Boleh karena nanti yang paling penting adalah analisisnya. Boleh. Tapi itu milik Anda sendiri loh ya. Milik sendiri. Karya sendiri juga. Ya, boleh. Karya sendiri, milik sendiri, konten lama. Dan tidak akan dilihat Anda dapat view-nya lebih banyak atau lebih sedikit. Enggak, kita bukan model itulah. Nanti kasihan kalau mau malah Anda beli view, malah repot kan. Gitu. Ada nanti cara penilaiannya. Ada lagi, monggo? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lihat ya tadi. Oh, monggo Mas. Pak, misalkan kita yang videoin temen ngelukis, Heeh. nyeting storyboardnya kayak gini, nyeting lampu ini. Bukan kita yang ngelukis, itu boleh? Boleh, tetapi berarti yang menjadi konten Anda adalah bagaimana cara, misalnya ya, men-setting studio lukis. Atau bagaimana cara membuat video tentang proses melukis. Itu berarti. Bukan Anda sebagai pelukis, ya kan? Boleh, seperti itu boleh ya. Jadi ini, sama-sama, macam-macam nanti, Oke ya, kita lihat dulu ya. Nah ini presentasi dan makalahnya ya. Presentasinya itu mulai besok sampai ke kapan-kapan nanti Bu Devi yang akan menerangkan sampai suatu saat tertentu. Itu teman-teman akan presentasi dibagi, bisa jadi nanti di sini 10 orang atau 7 orang nanti terserah Bu Devi. Anda mempresentasikan sebagai berikut. Nah, presentasinya itu nanti juga akan menjadi makalah.
Yaitu Jolali lah ya. Nama, NIM, prodi. Terus yang paling penting adalah konten. Kontennya adalah karya sendiri ya, karya sendiri. Baik itu foto, video, teks dan sebagainya itu kan. Tapi karya sendiri. Tadi cara membuat konten, cara membuat konten seni lukis ya kan gitu kan. Tadi Mas siapa namanya? Mas Adi ya. Konten cara membuat konten seni lukis ya. Berarti karyanya Anda itu kan konten itu. Sebutkan latar belakangnya. Nah ini penting. Mengapa kok Anda tadi ngopo kok lukisan karo grafis? Latar belakangnya opo? Nah gitu kan. Mengapa kok tentang batik? Latar belakangnya opo? Apa meneh mau? Interior. Ngapa kok interior? Kenapa kok menampilkan interior? Karena sesuai pengalaman dan kemampuan saya. Nah itu ditulis dalam latar belakang. Nah gitu ya. Gini. Latar belakang itu ya, kunci latar belakang yang sukses itu adalah bisa menampilkan bahwa sesuatu itu adalah penting dan kalau bisa urgen. Oh, kan ono sing penting, oh penting tapi ora urgen. Kan ono urgen tapi ora penting, kan ya ono kan. Nah nek isa ya urgen ya penting. Nah, ngopo kok interior? Wah itu anu Pak, biar saya nggak nganggur aja, ora penting ora urgen kan gitu kan. Ngopo ben interior ini penting kan gitu. Ngopo ben interior ini apalagi bisa urgen. Nek ora iso urgen ya penting wae. Nek iso ya penting kalau urgen. Dua-duanya. Nggih. Terus tulis data karya ya, judulnya nggak usah ada nggak apa-apa. Misalnya interior yo, interior kamar mandi, apa rasa sing aneh-aneh apa. Tahun pembuatan. Nah tadi ya, tadi kan Mbak siapa namanya? Tadi. Mbak Sewi kan tanya apakah boleh karya tahun lalu. Boleh, tapi tahunnya ya tetap ditulis tahun lalu. Misalnya 2000 sebelum Masehi gitu, Mbak. Udah ya, lahir ya sampean ya. Tahun berapa gitu. Materialnya, bahannya, tekniknya atau hal-hal data yang biasa ditulis untuk karya-karya Anda. Kan antara satu karya dengan karya yang lain kan beda data kan. Fotografi mesti ono ISO lah, ono apa gitu. Nah, interior apa ya biasanya? Sing ditulis apa ya? Interior. Dari mana Mbak jenengan, Mbak? Oh. Seni murni aku rasa ngerti. Nek sing kriya siapa lagi kriya? Kriya siapa lagi? Kok kayaknya dulu banyakkan kriya sama desain ya, sekarang krianya tinggal satu. Apa aneh ya? Anda pindah jurusan kok dalam waktu sekejap? Enggak juga kan? Kriya misalnya ya, kriya apa ya? Kriya besi. Anak enggak kriya besi, kriya logam. Mosok kriya besi, kriya logam. Kriya logam biasanya yang ditulis apa wae? Berat logamnya enggak kan? Nah, itu silakan ya datanya ditulis. Jumlah minimal 9 karya. 9 karya, nggak usah bingung, Anda nggak harus membuat yang baru. Boleh nirmana yang dulu juga boleh, gambar bentuk juga boleh. Apa karya-karya yang sudah dibuat, tinggal ngambil aja. Tapi kalau Anda memang workaholic, orang yang suka kerja, orang yang kalau nggak kerja itu merasa stres, ya Anda bikin yang baru aja. Terus, nah ini penting ini. Tujuannya apa Anda presentasi ini? Tujuannya misalnya mau mengedukasi masyarakat. Enggak ya tenan. Tapi ya memang kalau memang itu ya. Atau tujuannya pengen mempublikasi karya ke kolektor-kolektor misalnya. Tapi orang mung sekedar tujuannya apa? Gawe tugas kanggo Pak Deni. Ora ya. Enggak ya. Tujuannya apa ya? Bukan hanya tugas ini. Terus targetnya siapa? Apakah anak-anak? Wah, misalnya Anda bikin boneka-boneka, seni boneka, anak-anak. Tapi kok ternyata sing nonton bapak-bapak, ya berarti ada ketidaksinkronan ya antara target dan tujuan. Nggak apa-apa, yang penting nanti analisisnya. Ya, analisisnya. Tujuannya apa? Targetnya siapa? Apakah untuk ibu-ibu muda? Misalnya ada yang membuat apa ya? Interior rumah
untuk ibu-ibu muda. Nah, gitu. Wah, tapi ternyata modelnya tua-tua lah gambarnya, wah, malah sing tuku mbah-mbah. Nah, berarti Anda tidak sampai ke target yang diinginkan. Terus platform yang dipilih Anda, kelemahannya apa, kelebihannya apa? Instagram misalnya, kelemahannya apa, kelebihannya apa? Terus argumentasi mengapa milih platform itu. Tetapi begini, pengalaman yang kemarin itu kebanyakan malah nerangke Instagram kuwi opo, Facebook kuwi opo, ya percuma wis ngerti kan. Tetapi yang menjadi fokus adalah konten Anda. Nah, kelemahan dan kelebihan platform itu terkait dengan konten Anda. Platform yang dipilih apa, kelemahannya apa, kelebihannya apa. Terus ngapa kok milih kui ya? Argumentasi pemilihan. Kenapa kok nganggo YouTube? Kenapa kok nganggo Facebook? Komparasi ya, ketika kelemahan kelebihan kan Anda bisa mengkomparasi dengan platform lainnya. Komparasi dengan platform lain yang sejenis. Kenapa kok memakai Pinterest, tidak pakai Instagram? Nah, itu apa kelemahan kelebihannya? Apakah sesuai tujuan dan target ya setelah Anda unggah? Tentu ini kalau sudah semua. Nah, kalau besok kan yang 9 tadi itu di makalah. Yang 9 tadi di makalah. Kalau besok kan 9 kan belum iso ya. Kesusu enggak ini. Ya orang esok yang untuk besok belum 9 nggak apa-apa. Tapi ya wis punjul ke siji lah. 3 atau berapa dulu nggak apa-apa. Yang untuk pekan besok. Tetapi yang untuk makalah terakhir ya 9 itu ya. Apakah sudah sesuai tujuan? Kalau tidak sesuai, katakan tidak sesuai. Nggak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi nilai. Wah, ternyata ini targetnya meleset, Pak. Nggak apa-apa. Katakan aja. Target meleset. Nah, yang penting adalah mengapa. Nah, itu yang menjadi penting adalah mengapa. Atau Anda bisa menganalisis dengan konten sejenis. Misalnya, Anda mengupload lukisan. Temanmu juga mengupload lukisan di platform yang sama. Dengan follower yang relatif sama. Followernya podo-podo 2000 misalnya. 2000 piro. Oh, pada saat yang sama. Kok iso menamu lebih sedikit, kancamu lebih banyak, atau sebaliknya, Anda lebih banyak, temanmu lebih sedikit. Nah, ini kenapa? Nah, itu yang dinilai adalah jawaban Anda terhadap mengapanya itu. Oh, ini karena bla 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 bla. Nah, itu yang Anda jawab ya. Targetnya tidak kena. Kenapa kok nggak kena? Nah, gitu ya. Jadi bukan kena atau tidaknya yang dinilai, tetapi analisis atau argumentasi terhadap kena atau tidaknya itu yang akan dinilai. Ya. Terus wawancara minimal 2 orang ya. 2 orang ini bisa online, bisa offline. Bisa misalnya yang komen terhadap Anda. Komen terhadap karya Anda DM misalnya di Instagram. Tak wawancara yo, nggih kuliah metode presentasi digital. Udah, tanya aja. Menurut Anda gimana? Karyaku gimana? Ini biar gitu. Lebih baik lagi ke konten kreator yang di platform tersebut punya nama. Gitu. Misalnya di Pinterest ada si X yang memang sudah ahli ya. Nah, itu paling bagus. Tanya ke sana. Ya cari semaksimal mungkin orangnya ya. Saya tidak akan mempersusah Anda, tapi carilah sumber yang berkualitas ya. Carilah sumber yang berkualitas. Tunggu ternyata sing like wae yo diwawancarai, jumlah sing diwawancarai cah SD. Iya. Ya Anda lah, lihat-lihat ya. Lihat siapa dia ya. Lihat akunnya. Atau teman Anda. Kalau teman Anda memang ahli ya tanya aja, diwawancara. Hasilnya begini. Untuk memperkuat tadi ya, analisis tadi. Terus analisis mengapa berhasil atau tidak berhasil. Ya.
Katakan, jangan ragu, kalau tidak berhasil, katakan tidak berhasil, tidak sesuai target, tidak sesuai tujuan. Karena, nah itu, karena ini Pak, nah gitu. Nah, terus akhirnya ini, opini Anda apa terhadap konten seni yang diupload di platform itu? Misalnya ya, Anda memakai Twitter, wah ternyata Twitter kui tidak cocok untuk konten apa misalnya kriya logam misalnya gitu. Terus saran Anda kepada seniman lain, ojo nganggo Twitter misalnya kan gitu kan, nggak usah pakai Instagram, itu terlalu komersial, dia idik-idik minta kita ngiklan, idik-idik minta ngiklan ya. Anda nggak harus pakai iklan, ya. Nggak harus pakai iklan. Tetapi kalau Anda pakai iklan, Anda juga harus mencantumkan bahwa Anda pakai iklan dan hasilnya seperti apa. Dianalisis, malah lebih repot toh. Malah lebih repot. Kan gitu ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Oke, monggo, Mbak. Kita presentasi itu dasarnya apa? Kritik seni? Apa cuma pengenalan karya? Oh, bukan. Tapi lebih ke arah deskriptif terhadap apa yang Anda lakukan. Deskriptif analitis terhadap apa yang Anda lakukan. Misalnya gini, ini karya saya, konten saya, bla 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 bla. Terus ini platform yang saya pilih karena begini alasannya, dan ini hasilnya. Gitu. Tapi kan belum selesai kan. Kalau yang besok karena yang selesai kan makalah. Nah, Anda baru sebatas itu. Kalau toh sudah bisa menyimpulkan nggak apa-apa. Misalnya meskipun belum selesai 9 kali uploadan, tetapi saya sudah bisa menyimpulkan bahwa platform ini sangat bagus untuk presentasi karya kita. Gitu. Ada lagi? Enggak. Kalau belum terjawabkan juga ditambah lagi boleh, Mas, Mbak. Monggo, silakan. Kalau itu kan tempat platform presentasi digital. Metodenya sendiri gimana? Metode ya tadi itu. Metode itu kan sebenarnya kemarin sudah diterangkan sama Bu Devi ya. Metode itu cara, urut-urutan, dan itu terkait dengan algoritma. Meskipun algoritma itu yang membuat adalah pihak sana untuk penonton, bukan untuk konten kreator. Kan Anda di dalam hal ini kan menjadi konten kreator. Nah, paling tidak kan di dalam metode mempresentasikan ini kan ada langkah pertama adalah menyiapkan konten ya, menyiapkan konten. Kedua adalah memilih platform. Memilih platform di dalamnya itu ada banyak hal, yaitu mengenali platform itu. Bagaimana platform itu, ketika kita sudah punya karya, mulai mengunggah, diunggah, proses penyiapan, proses pengunggahan. Proses pengunggahan ini kan metodenya kan. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Yaitu menulis deskripsi, menulis judul, menulis tag. Nah, itu menjadi bagian tadi. Menjadi bagian ketika Anda mengunggah itu apa wae itu yang terjadi kan gitu. Itu. Jadi pas proses pengunggahan. Terus setelah itu adalah proses hasil dari pengunggahan. Hasil dari pengunggahan. Hasilnya itu apa? Hasilnya itu yo engagement tadi. Like, share, komen. Kan kita bisa lihatnya kan dari situ kan. Misalnya kita targetnya adalah ini untuk ibu-ibu misalnya. Karya ini untuk ibu-ibu. Terus sing nonton kuwi ternyata bapak-bapak kabeh. Kan berarti kan rasa sesuai kan? Rasa sesuai. Nah, ini kenapa? Ini gitu. Itu. Nah, yang bisa dianalisis adalah ini. Apa salah nih dengan metadata? Ketika kita nulis teks, nulis judul atau di kontennya itu sendiri. Nah, gitu. Jadi, kalau Anda punya kasus malah bagus itu. Wah ini pas sih ternyata. Tapi aja dipas-paske yo, aja dipas-paske jujur ya. Maksudnya gini, Pak, ternyata sing nonton kok bapak-bapak.
Tapi terus Anda katakan, ini niatnya ibu-ibu, kan gitu kan. Niatnya ibu-ibu. Wah, ini ada perbedaan tujuan ini. Nah, terus Anda nanti dilihat itu di metadatanya itu. Atau di dalam kontennya itu yang tidak cocok. Nah, karena ini karya seni, Anda lihat itu. Nah, sekarang gini, di YouTube misalnya, itu YouTube itu sudah tidak butuh teks yang ditulis itu, yang apa namanya? Kalau yang di Instagram dengan hashtag itu, kalau di YouTube itu tulisannya atasnya tag itu, sekarang kan nggak butuh itu. Masih ada, tapi nggak terlalu signifikan. Sekarang YouTube itu sudah bisa mendengarkan isinya video. Ya udah, dia tidak perlu ditulis apa-apa karena YouTube-nya sudah bisa mendengarkan ya. Kata kunci yang dicari di mesin pencari hubungan dengan SEO nanti, itu dia akan menelusuri bunyi-bunyi yang ada di dalam video itu. Nah, kira-kira ketika Anda tidak berhasil atau Anda berhasil, itu ada di sebelah mananya. Oh, ternyata Anda sesuai target. Anda boleh membuat target yang kuantitatif. Anda boleh. Misalnya Anda unggah video di Facebook, di YouTube misalnya. Targetnya 5.000 view misalnya. Tetapi Anda mendapat 7.000 view. Kan di luar target. Tapi kan malah yang bagus kan, di atas target kan. Di atas target, tidak di bawah target. Nah, itu Anda analisis, kira-kira kenapa? Mungkin karena memang kontennya bagus, dalam artian sesuai dengan antara deskripsi, judul, dengan apa yang disampaikan di dalam video itu sama. Karena itu, ya tulis saja seperti itu. Atau karena waktunya tepat. Misalnya, Anda ngomong, apa misalnya, pilihan presiden kok jauh sebelum ada pilpres, ya kurang menarik. Tapi ngomong pilihan presiden kok seminggu sebelum pilihan presiden, ya mesti rame kan gitu kan. Apakah karena itu? Nah, nanti Anda bisa juga mengkomparasi, makanya komparasi dengan konten sejenis. Ini penting ini, agar analisis Anda bagus. Kok kontennya itu sama ya? Waktu unggahnya sama. Sama-sama misalnya, ini tentang mendekati pemboman nuklir Hiroshima Nagasaki misalnya. Anda sama-sama kontennya tentang itu. Waktunya sama, tapi kok beda ya view-nya, beda like-nya, beda share-nya. Itu karena apa? Nah, itu silakan dianalisis ya. Kekuatan analisis inilah yang dinilai, karena ini lebih fair ketimbang Anda saya minta dapat view sekian. Wah, stres itu. Gitu. Oke. Ada lagi, monggo? Kalau belum puas boleh ditanyakan lagi. Meskipun saya bukan pemuas. Oke, silakan. Untuk 9 karya itu di satu platform aja. Oh ya, ya. Kita mau pilih platform mana aja. Ya, satu platform agar Anda lebih mendalam. Di sana juga berlaku tentang ini ya. Bagaimana algoritma platform itu mengenali Anda. Kalau baru satu, ya nggak kenal kan. Dia akan mengenal kalau kita sudah beberapa kali dan itu tentang hal yang sama. Kan gitu. Kalau hanya satu platform, ya belum kenal bagaimana mengkomparasinya kan gitu. Nah, kalau Anda mau mengkomparasi dengan platform lain, ya paling nggak sama-sama 9 boleh. Misalnya Anda mau mengkomparasi antara YouTube dengan TikTok. Nah, Anda upload aja di kedua-duanya. Terus Anda komparasi, bagus juga itu. Boleh gitu ya. Tapi jangan sing siji 5, sing siji 4, ora fair. Nggak fair lah ya. 5 lah, 9 sama 9 kan gitu. Kalau nggak ketahuan sistem ya, artinya tidak terdeteksi bahwa itu sudah pernah diunggah gitu, nggak apa-apa. Anda malah bisa menjadikan studi kasus gitu. Ya, boleh. Ada lagi? Ya, silakan. Kalau misalkan Pak, kita ada kira konten itu berbeda-beda, itu boleh? Ya memang harus berbeda. Mosok songo podo kabeh. Tapi kan satu niche. Nah, itu kan. Sekarang Anda tentukan
niche besarnya. Niche itu ceruk kan. Ceruk itu sebenarnya nama ketika kita di bangunan-bangunan tua gitu ya. Itu kan ada cerukan yang di situ biasanya entah ada patung lah, entah ada apa lampu gitu. Niche besarnya kan seni rupa kita kan. Di seni rupa kan ada ceruk-ceruk lagi kan. Ceruk lukisan, ceruk desain interior, macam-macam. Maka usahakan yang satu niche itu. Paling besar ya seni rupa. Jangan mengunggah di luar seni rupa. Ya, karena bagaimanapun kita ada di fakultas seni rupa ya. Musik itu ya jangan dulu, tahan. Ya. Ini bukan konten, nanti malah saya nggak bisa menilai. Ya. Karena ini kan bukan bagian dari wilayah kita, ya, bukan niche kita. Gitu. Ya. Ya paling aman ya sesuaikan dengan minat utama teman-teman, prodi teman-teman. Itu paling aman. Oke, ada lagi? Silakan. Sudah ya. Kalau sudah, selamat bekerja rekan-rekan. Kita ketemu pekan depan. Habis ini Bu Devi akan membagi tugas per kelompok. Atau kalau mau tambahin sesuatu, silakan. Ya, terima kasih Pak Denny. Sami-sami. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan ya tentang konten dan juga platform yang harus teman-teman pilih dan juga kerjakan. Lalu juga tadi sudah dijelaskan juga kira-kira nanti presentasinya teman-teman akan bahas apa. Jadi mungkin di sini kita fixkan saja kira-kira nanti untuk apa ya, file presentasinya nanti akan ada berapa slide dan di dalamnya teman-teman akan membahas apa saja biar nggak terlalu banyak gitu ya. Nanti tahu-tahu teman-teman bikin slide 20 slide atau 30 slide kan terlalu banyak gitu. Nah, kalau dari penjelasan Pak Denny tadi mungkin bisa saya rangkum ke dalam beberapa poin ya yang bisa teman-teman presentasikan nanti. Jadi yang pertama tentu saja perkenalan diri teman-teman ya, itu wajib, identitas diri, name, nama, jurusan, minat studi dan lain-lain. Kemudian mungkin untuk slide 1 gitu ya, itu nanti teman-teman bikin judulnya itu latar belakang. Intinya satu slide membahas tentang latar belakang terkait dengan niche konten apa yang teman-teman pilih. Maksudnya tema garis besarnya dari konten yang teman-teman pilih itu latar belakangnya apa. Kan sebelum bikin konten, kalian tentukan dulu kan temanya apa, ya kan? Mungkin yang dari tekstil ingin fokus ke bahan-bahan benang, bahan-bahan benang apa ya namanya Pak? Ke tipe-tipe jenis bahan atau benang kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian akan ada satu slide lagi tentang ini ya, terkait dengan platform yang teman-teman pilih. Ya, mungkin disertai juga kelebihan dan kekurangannya dan juga argumentasi teman-teman tadi. Gitu. Lalu tujuan dan target audiensnya. Jadi buat secara spesifik, kalian targetnya ingin gendernya misalkan wanita atau laki-laki atau mungkin laki-laki dan perempuan, usia rentangnya berapa, kemudian dengan ketertarikan apa atau hobi apa, atau mungkin dengan pendidikan yang seperti apa, kayak gitu. Lalu satu slide lagi atau mungkin bisa 2 atau 3 slide lagi itu tentang kontennya teman-teman. Jadi konten yang sudah teman-teman buat dan juga sudah teman-teman upload di platform yang dipilih gitu. Nah, nanti usahakan juga teman-teman ini ya, deskripsikan, jelaskan juga bagaimana teman-teman mengupload konten itu. Misalkan di Instagram, kalian membuat membuat postingan itu kira-kira jam berapa. Kalian buatnya dalam bentuk feed atau reel atau story atau apa gitu ya. Kalau story kan bisa ada interaksi secara langsung di situ. Terus mungkin juga kalian tambahkan hashtag apa. Kan kalau kita ingin memperluas jangkauan audiens kan kita bisa menambahkan ini ya, hashtag ya. Biar bisa dilihat oleh banyak orang juga gitu. Atau mungkin juga teman-teman tag seorang seniman atau tag seniman atau akun yang kira-kira di situ followernya banyak dan bisa dipakai untuk share karya atau apapun lah. Itu kan juga bisa menambah viewer kan, ya kan? Nah, itu teman-teman nanti
tuliskan metodenya dalam membuat konten teman-teman itu semakin bisa dilihat oleh banyak audiens gitu. Entah dari hashtagnya, entah dari captionnya, entah dari waktu uploadnya, tagnya, dan lain-lain gitu ya. Kemudian setelah upload, mungkin dalam minggu ini teman-teman bisa upload beberapa postingan terlebih dahulu, mungkin 3 ya Pak ya. Paling nggak ada 3, karena kan minggu depan sudah harus presentasi ya. Paling nggak ada 3. Nah, lalu yang presentasi minggu depan mungkin bisa melakukan analisis sementara. Jika rekan-rekan ingin belajar seni lukis, join kampus seni lukis Painting Explorer. Ikuti juga pamerannya. Gabung ke YouTube membership Painting Explorer Channel.